teman-teman semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga memberikan kita kesempatan untuk bisa kumpul di desa Sukamaju Jonggol ini. Gimana? Perkenalkan, nama kakak Hermalinda Rizky Pratiwi atau biasa dipanggil Tiwi. Perkenalkan, nama kakak Putri Utami Sari, biasa dipanggil Putri. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, biar kita gak buang-buang waktu ya, kita mulai aja acara penyuluhan hari ini. Sebelumnya kita buka penyuluhan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut ke acara sambutan, kita punya jargon nih. Kalau kita bilang penyuluhan bahasa, kalian jawabnya satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Kita coba dulu ya. Oh, sambil angkat tangan ya teman-teman. Kita coba. Penyuluhan bahasa. Satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kurang semangat. Kita coba sekali lagi ya. Penyuluhan bahasa. Satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Baik. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kakak ketua pelaksana kita nih, Kak Salsabila Eka Putri. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Putri. Di sini saya selaku ketua pelaksana dan di sini saya bersama teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berkenan hadir pada hari ini, sehingga teman-teman semuanya ini bisa mengetahui ragam-ragam bahasa Indonesia dan istilahnya itu lebih mengenal apa itu bahasa Indonesia ada selain sebagai bahasa nasional. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Ketua Rukun Tetangga atau Bapak Teji yang telah mengizinkan kami mahasiswa untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan di sini. Semoga dengan adanya kegiatan ini teman-teman semua bisa lebih tahu apa itu bahasa Indonesia selain menjadi bahasa nasional negara Republik Indonesia. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada salah. Saya kata bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kakak Salsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Pak RT kita nih kepada Pak Teddy Winardi selaku RT di Desa Sukamaju. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ucapin terima kasih nih telah memberi kesempatan untuk para remaja di sini diberi pengarahan atau penyuluhan tentang bahasa Indonesia. Kebetulan di desa kami kan ini tidak semuanya paham akan bahasa Indonesia karena ada yang asli penduduk di sini emang kurang bahasa Indonesia. Terutama yang pendatang-pendatang juga masih banyak yang kurang. Dengan begitu kami sebagai RT di sini mengucapkan terima kasih setelah adik-adik mahasiswa ini telah mengadakan penyuluhan di desa kami, terutama di RT 04 RW 03. Nah, untuk ininya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa PBSI UHK ya yang ada di Pasar Bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan baik ya. Nanti di akhir acara ada door prize. Satu lagi tadi ketinggalan nih, maaf nggak apa-apa. Coba yang tadi yang telat maju dulu dong. Gak apa-apa, gak diapa-apain sama kakak panitianya. Ayo. Ayo, udah sih. Gak apa-apa. Kenalan namanya siapa, dari mana, terus bisa terlambat kenapa? Kenapa bisa terlambat? Gak apa-apa. Nama, setelah itu nama, dari mana, terus kenapa bisa telat sih? Gak apa-apa. Namanya siapa? Namanya siapa? Jangan di video. Gak apa-apa. Biar cepat. Namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Akbar. Arya. Oh, dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Ya, Medan kan banyak. Dari mana nih? Kenapa bisa telat? Ayo dong. Ada di sini saya. Ada di sini saya. Ya, kenapa bisa telat? Banyak. Tadi di mana? Enggak apa-apa. Makasih ya udah datang. Tadi namanya siapa? Aban. Udah kenal ya? Aban. Oke, balik lagi tadi ke acara ini. Ayo teman-teman. Untuk materi, kalau bisa disimak dengan baik. Nanti kita ada pertanyaan di akhir yang bakal ada hadiahnya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu pada pemateri pertama, Kakak Novita nih. Kakak Novita disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, nama kakak Novita Angelika, biasa dipanggil Nobi. Ya, salam kenal semuanya. Siapa nama kakaknya? Nobi. Jadi di sini kakak mau menyampaikan materi pertama yaitu tentang ragam bahasa. Boleh lanjut kak? Ya, pasti di sini ada yang udah tahu belum ragam bahasa sebelumnya? Belum ya? Belum. Nah, apa sih ragam bahasa itu? Jadi ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa menurut pemakainya yang biasanya digunakan secara berbeda-beda sesuai dengan topik yang ingin disampaikan, lawan bicara atau hubungan antar pembicaranya. Nah, biasanya penggunaan ragam bahasa ini disesuaikan dengan situasi dan kondisinya ya, karena ada jenis resmi dan tidak resminya. Terus pada kali ini kakak ingin menjelaskan tentang ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Yang pertama ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata, kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimatnya, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Jadi seperti namanya ragam bahasa tulis ini menggunakan media alat tulis. Jadi kita bisa tulis bukan secara langsung ya. Jadi penyampaiannya tidak terikat oleh waktu. Nah, contoh dari
dari ragam bahasa tulis ini sendiri yang resmi seperti surat dinas, teks pidato, dan juga karya tulis ilmiah. Untuk yang tidak resminya itu seperti surat antar teman dan juga buku cerita. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan ini menggunakan bahasa sebagai unsur dasarnya untuk berkomunikasi. Jadi, ketika kita menggunakan ragam bahasa lisan ini harus ada lawan bicaranya, tidak seperti ragam bahasa tulis tadi. Lalu, untuk ragam lisan ini sendiri ada standar dan non standar. Yaitu seperti yang standar misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Untuk ragam lisan yang non standarnya misalnya dalam percakapan pertemanan di pasar atau dalam kesempatan non formal lainnya. Nah, contohnya hampir mirip seperti tadi ya yang sudah kakak jelasin, yaitu untuk resminya sendiri pidato presentasi antar rekan kerja atau kolega. Nah, untuk tidak resminya sendiri percakapan sehari-hari. Nah, dari kakak cukup sekian ya. Nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nurul Aini. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang 25 orang tercatat dalam absen terlihat belum menjawab salam gitu ya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka dari itu kakak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kalau gini kayak semangatnya membara gitu ya di tengah-tengah terik panas matahari. Ya, sebelum kita lanjut, kita jargon lagi kali ya tadi yang udah dipantik sama kakak Tiwi dan kak Putri. Nah, coba. Penyuluhan bahasa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Oke, kayaknya yang di sebelah kiri kakak ini kurang bersemangat. Kita ulangi lagi ya. Penyuluhan bahasa. Satu bahasa Indonesia. Oke, itu yang pakai baju putih laki-laki yang di sebelah sana mau nyoba jargon nggak ke depan? Iya, soalnya tadi kakak lihat gitu ya, terus berdiskusi juga gitu. Kayaknya yang sebelah sana tuh pengen maju gitu ke depan. Maju aja. Siapa namanya? Ahok ya. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo, nggak apa-apa, biar masuk. Yuk, bisa ya ada jawaban. Ayo, biar masuk channel YouTube-nya Uhamka. Ayo, Ahok ya, ayo nggak apa-apa. Oke, kalau laki-lakinya nggak berani, dari perempuannya ada nggak? Nih, mungkin tadi ada yang sebelah sini nih semangat banget. Ya, ayo maju. Siapa namanya? Siapa? Ya, Anya maju Anya. Pimpin jargonnya Anya, biar teman-teman yang lainnya itu semangatnya itu ketularan gitu. Ayo maju, jangan malu-malu. Nah, tepuk tangan dulu dong buat. Oke, tadi dipimpin ya. Penyuluhan bahasa. Teman-teman yang semangat ya, biar kita tuh sama-sama semangat gitu, bahwasannya sekarang kita lagi belajar nih sama kakak-kakak yang dari Uhamka gitu. Ayo silakan dipimpinannya. Penyuluhan bahasa. Satu bangsa, satu bahasa. Itu di video. Bapak kan ini juga di video gitu. Ngapain memang bahaya. Oke, boleh tolong dimati dulu. Oke, Fans lanjut. biasa fans. Oke, yang lainnya harus semangat ya. Oke, silakan nanya. Penyuluhan bahasa.
terima kasih hanya. Yang laki-lakinya ada yang mau nyoba nggak? Ke depan. Ayo. Oke, teman-teman, karena kita dibenturkan dengan waktu ya. Nah, di sini kakak akan membahas, kita sama-sama belajar ya teman-teman, terkait ragam bahasa hukum. Nah, sebelum kita mengetahui sebetulnya ragam bahasa hukum itu seperti apa, nah teman-teman udah pernah dapat, di sini rata-rata sekarang udah kelas berapa? 11. Oke, 1 SMP ya berarti. SMA. 1 SMA. Terus ada lagi? SMP. Berarti ada yang SMP, ada yang SMA. Oke. Nah, teman-teman berarti sudah mendapatkan mata pelajaran PPKN. Nah, kan biasanya kalau di mata pelajaran PPKN itu kita sering membahas terkait pasal-pasal. Apa pasal apa yang teman-teman tahu atau teman-teman ingat? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, baik. Berarti teman-teman udah tahu ya terkait pasal itu atau peraturan perundang-undangan itu bahasanya itu seperti apa, teman-teman kurang lebih meskipun tidak tahu tapi udah pernah lihat gitu ya. Setuju? Setuju, Pak. Oke, baik. Boleh dilanjut, Kak? Nah, apa itu ragam bahasa hukum? Nah, ragam bahasa hukum adalah bagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan. Nah, teman-teman, di sini bahasa hukum itu digunakan yang ideal adalah yang sederhana, padat, jelas, dan tajam. Nah, boleh lanjut, Kak? Nah, di sini teman-teman, oke, bisa dilihat ya, oke, fokus teman-teman. Nah, minta waktunya sebentar ya. Nah, di sini ada corak ragam bahasa hukum atau perundang-undangan. Nah, corak sendiri itu lebih kayak ke ciri khas. Oke, sampai sini paham ya kata ciri khas itu apa? Ciri-ciri. Nah, pertama, kejernihan. Kalimat yang digunakan tidak taksa atau tidak ambigu. Contohnya, nah, bahwasannya pemakaian istilah yang pengertiannya kabur atau mendua, arti harus dihindarkan. Misalnya, istilah penangkapan bisa diartikan juga penahanan atau pengamanan. Jadi bahasa yang digunakannya itu jelas tidak ambigu, teman-teman, kayak gitu. Nah, yang kedua, kelugasan. Bahwasannya dalam merumuskan ketentuan peraturan harus menggunakan kata yang lugas. Tadi yang pertama tidak ambigu, yang kedua harus lugas. Nah, kalimat yang lugas adalah kalimat yang jelas, tegas, dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Oke, nah boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, kebakuan. Bahwasannya bahasa hukum harus digunakan secara tetap atau taat asas. Nah, misal pengertian pajak dalam PP nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor disesuaikan dengan istilah pajak dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada keserasian. Maksudnya adalah harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang digunakan dalam peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, ini kayaknya ada typo. Oke, intinya teman-teman, dalam bahasa pajak itu tadi yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Apa? Oke, tidak ambigu. Yang kedua? Lugas. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Ayo saya alangin. Hah? Taat asas. Yang keempat itu keserasian. Nah, teman-teman, mungkin ini yang bisa kakak sampaikan ya terkait ragam bahasa hukum. Mungkin ini sedikit gitu yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berbagi ilmu kembali terkait ragam bahasa yang lainnya. Sekian dari kakak, maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian, billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan nih sharing-sharing kita oleh Kak Anissa Oktania. Beri tepuk tangan buat Kak Anissa.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat kan? Oke, sekarang kakak akan membahas mengenai ragam bahasa pers. Lanjut. Nah, ragam bahasa, sebuah variasi bahasa yang tuntutan pemakaiannya berbeda-beda menurut tempat, topik, penutur, serta sarananya. Jadi ragam bahasa ini disebabkan oleh adanya perkembangan bahasa di masyarakat antar daerah ke daerah. Nah, salah satu contoh ragam bahasa di Indonesia adanya bahasa daerah. Contohnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa daerah lainnya. Nah, kemudian bahasa pers. Bahasa pers adalah bahasa yang merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan di media elektronik seperti radio dan TV, maupun komunikasi tertulis, media cetak, dan online. Nah, contoh dari bahasa pers ini, contohnya itu ada berita pada TV, berita pada YouTube, berita pada artikel, kemudian ada wawancara antar wartawan dan sebagainya. Lanjut Kak. Nah, kemudian ada bahasa pers. Nah, bahasa pers itu biasanya disebut dengan bahasa jurnalistik ya adik-adik. Nah, bahasa jurnalistik itu membuat tulisan di media menjadi komunikasi. Artinya langsung menjamah materi atau langsung ke pokok persoalan bermakna tunggal, tidak konotatif. Nah, maksud dari persoalan bermakna tunggal dan tidak konotatif itu adalah bahasanya itu tidak berbelit-belit, langsung inti pada topiknya, langsung to the point. Intinya sekali dibaca kita sudah mengerti nih maksud dari bahasa pers ini apa, maksud dari berita ini apa. Nah, kemudian bahasa ini biasanya harus bersifat lugas, maaf ya, harus bersifat lugas, efektif, baku. Nah, oleh karena itu sebuah ragam bahasa harus bersifat singkat, padat, sederhana, jelas, logis, dan menarik serta mengandung unsur 5W1H. Ada yang tahu nggak 5W1H itu apa? Ayo coba ke depan. Ayo dong ke depan. Ada yang tahu nggak? Yang tahu ke depan. Tahu ke depan dong. 5W1H ada yang tahu nggak? Nih, yang ini kamu nih. Namanya siapa? Erdina. Ayo, Erdina maju. Ayo dong temennya, maju ayo. Coba kamu sebutin tuh 5W1 tambah plus 1H itu apa? Ayo. Oke, makasih coba Erdina. Oh iya nih, dapat. Makanya kalau mau tadi maju. Oke, adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nama saya Salsabila Eka Putri. Karena sekarang masih siang ya, sekarang jam 2 kurang 10 menit. Saya mau dengar suaranya dong. Kita bisa jargon lagi ya. Bisa kan? Tapi terlalu aku mau milih yang mau mimpin jargon. Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan coba deh nanti yang dapat nomor 3 itu mimpin jargon ya. Oke, bisa kita hitung dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Satu. Semangat. Yaudah kalau gitu saya mimpin jargon ya teman-teman. Selamat ceritanya. Selamat ceritanya selamat karena nggak ada yang dapat angka 3 ya teman-teman. Oke, saya mau jargon. Masih ingat kan jargonnya? Penyuluhan bahasa Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Oke, teman-teman ada yang tahu di sini ada ragam bahasa Indonesia, ragam bahasa gaul. Di sini ada anak gaul? Aku gaul, Kak. Ada anak gaul, nggak ada anak gaul. Berarti anak Jaksan itu identik dengan anak gaul ya? Mantap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa gaul, asal-usul bahasa gaul, sama contoh bahasa gaul. Ada yang tahu nggak apa itu bahasa gaul? Kira-kira bahasa gaul itu kayak gimana? Ada yang tahu? Ya, yang tahu bahasa gaul maju, bisa maju. Ayo, maju aja. Gak usah maju. Kamu tahu bahasa gaul apa? Kamu tukang ghosting atau bukan ghosting? Suka di ghosting apa tukang ghosting? Oh, suka di ghosting. Aduh. Oke. Ada satu lagi yang cewek contoh bahasa gaul. Contoh bahasa gaul. Artinya gabut. Kalau brutal. Oke, bisa lanjut. Ada yang tahu gambar ini nggak? Bisa gaul. Jadi ada yang tahu bahasa gaul gambar apa? Kamu tahu ya? Kan dari gaul kita. Ya. Itu suami aku. Mana? Oh, dia. Oh. Jadi fans banget ya. Ada yang tahu dari gambar ini kira-kira bahasa gaul tuh dipakainya sama siapa? Dipakainya sama remaja. Terus tadi ada yang bilang ciri-cirinya itu sokul. Oke, lanjut. Terus ada yang tahu ini? Ada yang punya Facebook? Ada. Ada yang punya TikTok? Suka bikin TikTok? Aku suka bikin. Oh, TikTok ya gitu. Jadi habis ini ntar kita bikin TikTok. Nanti kita bikin TikTok ya teman-teman. Jadi bahasa gaul itu adalah, menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dan subkultur tertentu. Jadi bahasa gaul itu tuh dia itu tuh unik karena tadi kayak kan ghosting, terus gabut, terus apalagi tuh biasanya kalau ayo kan biasanya ngajaknya tuh skuy kayak gitu kan. Nah itu kan termasuk unik karena itu nggak dalam tataran bahasa Indonesia itu tuh nggak ada bahasa skuy itu nggak ada, apalagi ghosting tadi kasihan masih di ghosting. Terus menurut Sarwono itu bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Ya benar, tadi bahasanya itu suka dipakai sama remaja. Katanya kata-kata diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka yang bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Jadi pemakaian bahasa gaul tadi itu dipakainya sama remaja, bener kan? Dipakai sama remaja. Terus tadi ada
media massa, lewat TikTok juga bisa, lewat Facebook. Dan istilah-istilahnya itu berkembang. Jadi bahasa gaul itu berkembang dari pertamanya ayo, jadi kuy, jadi skuy, terus apa? Ngap. Terus tadi istilahnya itu bagus, jadi mantap, jadi mantul kayak gitu. Jadi berkembang seiring bertambah hampir setiap hari lah. Jadi asal usul bahasa gaul. Bahasa gaul ada yang bisa baca? Ini bahasa. Ada yang tawarnya skuy nongki? Ayo nongkrong ya. Kalau ini jadi dari gambar ini bisa dilihat artinya nggak asal usul bahasa gaul itu dari apa? Nggak tahu. Jadi menurut Alfa Azizah tahun 2011 bahasa gaul itu lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem itu biasanya itu digunakan dulunya itu sama preman teman-teman. Jadi karena bahasa preman, jadi istilah-istilahnya cuma yang tahu itu cuma preman kayak gitu. Nah, bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena tujuan awal bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja mengetahui maknanya. Jadi bahasa gaul itu asal usulnya ya dari istilahnya itu interaksi antar individu dengan individu lain, tapi dengan menggunakan bahasa yang unik sehingga bahasa itu tuh cuma yang tahu tuh ya yang anggota-anggota kelompok aja gitu, atau enggak remaja-remaja gitu. Kalau misalnya kalian ngomong sama ibu pakai bahasa gaul, ibunya ngerti nggak? Enggak. Nah itu jadi kembali lagi itu agar oleh kelompok-kelompok tertentu atau anggota-anggota kelompok tertentu. Ini ada contoh bahasa gaul. Ada yang bisa bacanya nggak? Nggak kelihatan nggak sih? Kelihatan. Siapa yang mau maju? Mau maju? Maju. Ayo maju. Udah. Kalau nggak bacain aja deh dari situ. Atau enggak ada yang bisa ngasih contoh bahasa percakapan bahasa gaul? Ini nih kayaknya udah banget. Aku minta tolong kamu contohin percakapan bahasa gaul. Misalnya kalau ngomong atau chat sama teman kamu gimana? Gimana? Cabut lah. PT nih gabut sakit hati. Oh jangan-jangan ini kamu ghosting dia? Oh iya bener ya. Abis putus. Udah berapa tahun? Oh sekarang. Baik teman-teman, di sini ada contoh bahasa gaul. Jadi bahasa gaul itu identik dengan penekanan. Contohnya itu, wow, pensil lo bagus banget. Anak gaulnya, iya dong, gue gitu loh. Itu biasanya anak bahasa gaul tuh. Jadi ada penekanan di mana kayak lo bagus banget, pensil lo bagus banget loh kayak gitu. Nah, terus secara tambahan kata pada sebuah kalimat, gue juga bingung deskripsiin. Contoh, biasanya ada sini ada anak-anak yang pakai si Anu itu loh, gitu. Ada kan? Nah, si Anu kalau ke kampus pakai helikopter loh, gitu. Wah, wajar lah. Secara dia punya kilang minyak di mana-mana. Jadi kayak istilahnya bahasa gaul itu ya yang tahu tuh. Yang di contoh kedua itu ada tambahan kata pada sebuah kalimat. Jadi ketika kita bilang anu, bahasa gaul anu itu kadang kita sulit mendeskripsikan sesuatu. Oke teman-teman, makasih ya karena sudah mendengarkan bahasa gaul. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
adik-adik masih pada semangat gak hari ini nih? Semangat dong, pokoknya di sini tuh kita harus semangat semua ya. Jargon sekali lagi ya. Penyuluhan bahasa. Satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Yuli, kakak dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelum memasuki materi, kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara penyuluhan ini. Selanjutnya yaitu kakak ingin menyampaikan materi tentang mengenal sekilas ragam bahasa bidang keilmuan. Ragam bahasa keilmuan adalah ragam bahasa yang digunakan untuk kepentingan komunikasi keilmuan bahasa Indonesia. Keilmuan adalah salah satu ragam bahasa yang tidak termasuk ke dalam ragam dialek, dipakai dalam suasana resmi oleh para cendekia untuk mengomunikasikan ilmu pengetahuan baik secara tulis maupun tulisan. Pada ragam bahasa keilmuan ini, kakak kira teman-teman semua pasti di sini udah mendapatkan tugas makalah, artikel. Nah, ya pada tugas makalah itu ragam bahasa keilmuan di sini patut dicontohkan, diikuti dalam ragam kebahasa ilmuwan ini, karena pada makalah itu teman-teman di situ punya kata formal, baku pada penulisannya. Jadi di situ cocok banget untuk mengenal ragam bahasa keilmuan. Selanjutnya, kenapa kakak bisa bilang makalah atau artikel itu ikut masuk ke ragam bahasa keilmuan? Karena pada ciri-cirinya itu pada artikel atau makalah ada cendekia, bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Selanjutnya lugas dan jelas. Selanjutnya ada gagasan sebagai pangkal tolak. Selanjutnya ada formal dan objek. Selanjutnya formal dan objek itu komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Pada lapisan kosakata dapat ditemukan kata-kata yang berciri formal dan kata-kata yang berciri informal. Jadi balik lagi pada kata-kata formal atau informal itu, bahasa ragam keilmuan ini kita gunakan untuk bahasa pembuatan makalah, skripsi. Nanti kalau misalkan adik-adik pada jenjang kuliah yang lebih tinggi, itu adik-adik pasti bikin skripsi untuk menyangkut kelulusan, jadi bisa pakai ragam keilmuan ini. Selanjutnya yaitu yang udah kakak jelasin tadi, ada penggunaan ragam bahasa keilmuan menyangkut penulisan, yaitu ada laporan yang berbentuk naskah seperti artikel, makalah, laporan hasil penelitian, dan laporan yang berbentuk surat seperti surat resmi. Selanjutnya ada skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Laporan pertanggungjawaban seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan pemegang saham. Dari semua contoh di sini, adik-adik bisa menggunakan ragam keilmuan dari bahasa Indonesia untuk bisa menulis agar lebih bagus lagi. Sekian ya, materi dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman, dari materi yang tadi udah disampaikan, menarik gak? Jadi kita dapat wawasan baru ya. Masih semangat kan? Kita main game ya.
Jadi teman-teman, kita mau main game nih. Nah, mainnya itu game kelipatan 3. Yang kelipatan 3 itu nanti bilang boom. Jadi, contohnya 1, 2, boom. Kita praktekin kakak panitianya ya. Ayo coba dari Kak Yuli. 1, 2, boom. Patung Kak. Wah, gimana sih? Nah, nih kalau ada yang salah kayak kakaknya nanti, kita maju ya. Ayo ulang. 1, 2, boom. 4, 5. Iya benar 5. 1, 2, boom. 4, 5, boom. Paham ya? Paham. Kita coba. Coba dulu. Kita coba latihan dulu ya. Kita mulai dari kakak siapa namanya? Erlina. 1, 2, boom. 4, 5. Boom. Ayo. Gitu ya, gitu. Ini baru latihan. Ngerti kan cara mainnya? Oke, kita serius ya kali ini yang salah maju. Fokus. Kita mulai dari kamu. Yang pakai yang peci. Aji. Boom. Boom. Ah, lama. Kamu maju ya. Kamu maju ya. Ayo kita ulang 1 kali putaran lagi. 1 kali lagi. Tadi ini serius ya. Kita mulai dari yang kerudung putih ya. Ayo, mulai. 1. 1, 2, 4. Maju. Ayo, tadi yang maju siapa? Kamu maju. Siapa namanya? Siapa namanya? Evan maju. Ini nggak boleh. Kan ada konsekuensi. Ayo. Ada tadi apa itu? Ayo. Sekali lagi deh kalau gitu cari 1 orang lagi ya. Kita mulai dari tuh yang pakai baju putih. 2, 4, 5, boom. 7, 8, boom. 11. Konsentrasi. 12. Ya. Nah, maju ayo tadi yang 3 orang maju. Maju. Evan siap. Maksud. Menghilangkan rasa malu. Nih, ada pertanyaan ya. Buat 3 orang yang maju, kita punya pertanyaan. Ini pertanyaannya pengetahuan umum, nggak menyangkut sama materi. Ini kita duluan ya. Siapa yang bisa nyebutin isi Sumpah Pemuda yang ketiga? Ayo, ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu nih. Atau dari penonton ada yang tahu nggak? Sumpah Pemuda yang ketiga. Yang ketiga dong. Ayo, siapa mau coba? Gak apa-apa. Kami putra putri Indonesia, bahasa yang satu bahasa Indonesia. Betul nggak tuh kakak? Atau dari perempuannya? Tadi ada yang bisa jawab. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa yang satu bahasa Indonesia.
nggak bisa jawab nggak bisa duduk dong. Ya. Atau kita suruh nyanyi aja. Sama itu dua tahu. Mau nyanyi kan? Balas ke. Balonku tapi pakai I. Ayo, kita hubungannya nyanyi balonku pakai I. Ya masa nggak apa balonku? Siapa dulu? Lebih cepat, lebih bisa duduk, lebih cepat bisa duduk loh. Ayo. Ayo bareng-bareng kalau gitu deh. Tapi suaranya harus kedengeran semua ya. Nggak boleh ada yang diam. Kalau ada yang diam kita nggak boleh kasih duduk ya. Setuju nggak? Ayo. 1, 2, 3. Gimana sih? Kalau gitu nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan buat teman-temannya ya. Udah berani maju. Boleh duduk. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kakak mau jargonnya yang semangat. Kalau kurang semangat kita nggak bakal lanjut. Ya, setuju ya? Setuju. 1, 2, 3. Penyuluhan bahasa keren. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kakak Farah Aulia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan membahas tentang ragam bahasa prosa. Sebelum membahas prosanya, kita akan membahas tentang bahasa sastra. Bahasa sastra itu merupakan salah satu fenomena bahasa dalam sosiolinguistik. Bahasa sastra memiliki karakteristik yang berbeda. Ada unsur permainan bahasa. Bahasa disiasati, dimanipulasi, diberdayagunakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dan efek tertentu. Ada kalanya bahasa bukan sekedar sarana, tetapi tujuan untuk mencapai keindahan atau bahkan keindahan itu sendiri. Nah, di sini prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Nih, di sini prosa juga dibagi dalam dua bagian, yaitu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya Barat. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu prosa lama itu apa? Apa aja? Udah tahu nggak? Nggak ada. Ya udah lanjut. Ada yang tahu Kak? Prosa lama itu ada hikayat, ada sejarah atau tambo, ada kisah, ada dongeng, ada cerita rakyat, dan ada prosa lirik. Di sini ada prosa baru. Prosa baru merupakan karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya Barat. Prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Contoh ragam bahasa prosa itu terdapat pada sebuah puisi, yang kedua terdapat pada sebuah cerpen atau novel, terdapat pada sebuah pantun. Pada contoh ragam bahasa ini digunakan sebuah karya sastra.
Nah, di sini ada contoh puisi. Siapa yang mau baca nanti dapat hadiah? Saya. Ya, boleh maju. Pakai ekspresi bahasa puisi. Aku mencintai Bawi. Yang suka bawa berita bohong gitulah. Malu-maluin aja. Ayo lanjut. Bawi maju dulu, we. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ada lagi. Ya, baca contoh pantun. Kalau pantun gimana nadanya? Ya, pantun gimana? Ini pantun. Jangan suka cemberut, jangan suka khawatir. Itu suara kentut, bukan suara petir. Pergi mancing di rawa-rawa. Ada belut nyangkut di jaring. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Ada di selanjutnya dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sabrina Amelia Rubina Hadid. Sebelum mulai materi, kakak mau jargon dulu. Walaupun pasti bosan kan jargon mulu. Nggak bosan. Kalau nggak bosan silakan memimpin dong, berjargon. Ayo dong. Tapi kesian banyak mulu. Yang lain ada yang mau gak? Coba yang pakai peci kayaknya bisa buat memimpin juga. Ayo silakan maju. Siapa namanya? Alvan, ayo maju Alvan. Ayo, biar dapat foto lagi. Ya udah yang baju biru aja Mas, silakan. Yang semangat ya, perkenalkan nama dulu. Ya, perkenalkan nama saya Farhan Maulana. Penyuluhan bahasa. Satu bahasa Indonesia. Makasih Mas. Siap Kak, Dek. Siap Mas Farhan. Ya, kita lanjut ya. Di sini kakak akan membahas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Next Kak. Nah, gimana bahasa gaul bisa terjadi? Di sini ada banyak orang atau sedikit? Di gambar.
Banyak. Jadi bahasa gaul itu diciptakan oleh sekelompok orang yang dimana bahasa gaul itu plesetan dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa gaul diciptakan oleh sekelompok orang untuk menjaga privasinya, untuk tidak terbeber gitu rahasianya. Selanjutnya Kak. Nah, sejarah bahasa gaul. Bahasa gaul itu muncul pada tahun 1980-an. Nah, bahasa gaul ini diciptakan oleh para preman karena para preman ini bahasanya itu bahasa pasar atau yang sering kayak kasar, misalnya kayak ngapain lo gitu, ngapain lo di sini, seharusnya kan yang baiknya bang ngapain kamu di sini bang, harusnya seperti itu. Contoh penggunaan bahasa gaul. Di sini ada kata sans. Ada yang tahu sans itu? Kalau gemoy atau gemay? Lucu sama dia. Jadi gemay atau gemoy itu sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu adalah dari kata gemas. Lalu negara berflower. Ada yang tahu artinya apa negara berflower? Ada yang tahu nggak negara berflower artinya apa? Nah betul banget, untuk pakai tepuk tangan dong. Lalu di sini ada kata mantul, yaitu mantap betul. Terus kane artinya apa? Kalau kuy? Nah, kan udah nih dikasih contoh-contoh bahasa gaul. Ada nggak yang bisa praktekin bahasa gaul contohnya? Ada yang berani nggak? Kalau nggak ada yang berani nggak ketunjuk lagi. Nanti dapat hadiah loh. Ada yang berani nggak? Oh, Sandi nggak mau nih ayam. Oh, Sandi hayangan. Oke, Sandi silakan saja Sandi. Kayaknya yang baju coklat ceria banget ya. Oh, silakan. Oke, kalau nggak ada kakak tunjuk beneran ya. Yang sebelah sana aja, yang baju hitam, yang kata saya baju namanya siapa? Namanya siapa? Aku nggak mau nih beneran serius. Ya nggak mau, parah banget aku ditolak ya. Oke, kalau nggak ada yang mau maju, ya udah kita tunjuk lagi. Si ganteng mau ini kan. Siapa yang dari perempuan aja ya? Silakan untuk yang berkerudung hitam. Ya nggak apa-apa, nggak boleh malu-malu. Ayo contohin satu kata aja. Contohin satu kata aja, nggak apa-apa di situ juga nggak apa-apa. Bisa ngap, nggak apa-apa. Kamu nggak? Nggak apa-apa, ngomong aja. Ngap gitu. Ngap itu artinya apa? Ngap. Ya, ngap artinya apa? Jadi ngap itu. Terima kasih. Siapa? Ini Naisa. Tolong dibantu. Tepuk tangan buat Naisa. Makanya jawab biar dapat hadiah. Oke, karena materi kakak udah selesai, akan dilanjut oleh kakak Samilia Mega Putri. Kakak Samil silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih fokus nggak teman-teman? Masih. Udah acara terakhir nih, materi terakhir. Yang barisan belakang jangan kedistrak sama permen. Nanti dapat permennya nanti. Suruh maju ogah-ogah. Ayo, permen iya. Oke, fokus dulu teman-teman ke depan ya. Kalau aku bilang saya ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya apa? Halo. Oke, karena halo udah mainstream, kita ganti jadi yuhu. Bisa ya? Hai. Kurang semangat. Hai. Yang di sebelah sini belum ada suaranya. Hai.
maju? Siapa yang mau maju? Oke, materi terakhirnya, mengapa bahasa Indonesia itu penting? Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman kenapa bahasa Indonesia itu penting? Terus apa lagi? Ada lagi? Satu doang? Kayaknya ini paling semangat dari tadi nih godain temennya nih, kita tunjuk ya. Ayo naik ke maju. Masa maju dia dari situ aja. Laki-laki harus berani loh. Laki-laki nanti jadi kepala keluarga harus berani. Oke, kira-kira kenapa sih bahasa Indonesia itu penting? Karena tinggal di Indonesia. Betul, karena tinggal di Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia kesulitan ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang tahu kenapa bahasa Indonesia itu penting? Mudah dipahami, apa lagi? Jadi komunikasi. Baru dua, apa lagi? Sarana komunikasi, apa lagi? Identitas negara, jangan dari sebelah sini yang jawab. Ayo dari sebelah sini. Apa lagi? Ayo. Bahasa resmi, apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Belum 10, kalau belum 10 belum selesai. Apa lagi? TikTok. Apa lagi? Ayo. 4 lagi. Kenapa bahasa Indonesia itu penting? Karena ada pelajarannya di sekolah, ya nggak? Betul. Apa lagi? Ciri dari bangsa Indonesia. Apa lagi? Ayo, 2 lagi. Apa? Bahasa kesatuan. Bagus. Terakhir. Pokoknya eta ya, oke sip. Jadi kenapa bahasa Indonesia itu penting? Bahasa Indonesia itu penting karena, boleh di next Kak, slide terakhir, harus fokus slide terakhir. Fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional bangsa atau negara Indonesia. Betul nggak? Berarti setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bisa berbahasa Indonesia. Siapa di sini yang nggak bisa berbahasa Indonesia? Bisa semua ya? Bisa semua nggak? Bisa, alhamdulillah. Kalau bisa semua, berarti ngerti ya? Saya nggak apa-apa ya. Oke, terus selanjutnya ada ciri dari bangsa Indonesia. Betul nggak teman-teman kira-kira? Betul. Bahasa Indonesia kira-kira cirinya apa? Bahasa Indonesia, dibalik aja, jangan bingung. Masih semangat kali? Hey. Oke. Ya, jadi fungsi dari bahasa Indonesia yang paling utama itu adalah untuk komunikasi. Tadi ada yang jawab bahasa persatuan. Betul nggak? Kalau orang Jawa ketemu orang Padang, kalau pakai bahasa daerah masing-masing, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Yang satu nanya, iki piro? Gitu. Orang Padangnya jawab, orang Padang bahasa daerahnya tinggalpi. Iya, nggak nyambung jadinya teman-teman. Jadi bahasa Indonesia itu sangat penting untuk berkomunikasi. Jadi kita seperti tagline-nya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Walaupun bahasa daerahnya banyak, tapi Indonesia tetap satu. Satu itu berarti bahasa Indonesia. Kayak tadi jargonnya, penyuluhan bahasa satu bangsa. Oke, jadi kalau ditanya nanti apa fungsi paling penting dari bahasa Indonesia? Untuk? Iya, boleh sebagai bahasa pemersatu. Ini aja nih yang besar yang dibaca. Oke, berarti sudah paham ya teman-teman ya betapa pentingnya bahasa Indonesia. Kalau kita nggak pakai bahasa Indonesia, nanti kita tercerai berai. Tercerai berai itu kira-kira apa tuh? Ambiar.
Iya. Jadi setiap warga Indonesia punya kewajiban untuk bisa berbahasa Indonesia. Jadi semoga teman-teman bahasa Indonesianya lebih bertambah baik lagi setelah penyuluhan ini, supaya teman-teman juga nanti nilai bahasa Indonesianya lebih bagus lagi. Tadi ada yang nggak tahu prosa, sekarang tahu prosa. Prosa itu apa tadi tuh? Bukan. Oke, prosa itu karya tulis teman-teman ya. Tadi ada karya tulis juga. Betul, novel cerpen. Jadi nanti harapannya semoga teman-teman lebih paham lagi tentang bahasa Indonesia. Nanti habis pulang dari sini, hai. Oke, harapannya teman-teman habis pulang dari sini cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, tapi kepalanya jangan dicuci dalamnya, nanti hilang ilmunya ya. Nanti di rumah diulang lagi, diriwain lagi supaya tetap ingat. Jangan sampai rumah terus lupa, kayak orang lupa ingatan. Jadi diharapkan teman-teman bisa ingat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Mau bertanya? Kira-kira ada yang masih bingung nggak tentang bahasa Indonesia tuh? Kenapa kita harus bisa bahasa Indonesia? Enggak ya? Nggak ada yang kebingungan ya? Nanti kalau bingung boleh pegangan biar nggak bingung. Atau oleng boleh pegangan biar nggak jatuh. Nah, saling pegangan-pegangan deh. Oke, jadi bahasa Indonesia itu penting untuk mempersatu bangsa dan untuk berkomunikasi. Karena kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, tadi harapannya apa teman-teman? Bisa meningkatkan lagi keterampilan berbahasa Indonesia. Habis pulang jangan lupa. Jangan lupa apa? Oh, cuci muka, cuci maki, ya betul. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Mau ditulis sekalian? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang terakhir, hai. Oke, masih ingat untung. Konsentrasi ya, alhamdulillah. Kita jargon sekali lagi terakhir. Penyuluhan bahasa. Satu bangsa, Indonesia. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang luar biasa hebatnya telah memaparkan materinya. Dan kepada teman-teman semua yang tidak kalah luar biasa mengikuti penyuluhan pada hari ini. Oke teman-teman, dari semua materi yang sudah disampaikan, gimana? Seru nggak sih? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kita uji kakak-kakak pematerinya. Ada yang mau nanya nggak? Dapat hadiah loh. Ada hadiah loh dari kita. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dari 3 orang yang berani. Bakal kita kasih sesuatu. Ngomong. Ayo boleh nanya apa aja boleh. Tapi tentang bahasa Indonesia ya. Siapa yang mau nanya? Boleh. Ini berdua apa sendiri-sendiri? Sendiri. Ya, pertanyaannya apa? Jangan nanya mantannya berapa, nggak boleh. Perkenalan diri dulu nih. Namanya siapa, dari mana, kelas berapa, sekolahnya di mana, pacarnya siapa. Ayo kita mulai.
Fanya. Siapa namanya? Kan direkam. Jangan YouTube Bu Hamka loh nanti. Siapa tahu nanti kuliahnya di Bu Hamka. Kenalin namanya siapa, kelas berapa? Nama saya Bawi. Namanya Fanya dari kelas 11 Nurul Hikmah. Oh, di Nurul Hikmah. Pertanyaannya? Tadi kan prosa ada contohnya. Nah, contohnya apa aja gitu kayak yang Paparkan tadi. Oh, buat kakak pemateri, pertanyaannya contoh dari prosa selain yang dipaparkan tadi nih. Tadi kan cuma ada pantun sama puisi. Kira-kira ada contoh lain nggak? Siapa dari pemateri yang mau jawab? Mila. Atau sambil kita nunggu jawaban dari kakak pemateri, ada yang berani lagi untuk nanya? Dua lagi ayo. Ayo dua lagi. Yang cowoknya kalah nih sama cewek-ceweknya, masa ceweknya aktif, cowoknya cuma sorak-sorakan aja. Hadiahnya nggak pakai. Ayo. Ayo dong. Ayo dong. Ayo cewek juga boleh, ayo lagi. Kalau kamu mau nanya, boleh. Kenalan buat temennya. Jadi, perkenalkan namanya siapa, dari sekolah mana, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Farhan, dari sekolah SMK Farmasi Bangka Kencana. Mau nanya, bahasa gaul itu termasuk bahasa baik atau bahasa buruk? Terima kasih Farhan ya namanya ya. Ya baik, terima kasih Farhan, keren ya berani nanya. Satu lagi. Satu lagi yuk. Ayo cepetan. Ayo satu lagi. Sayang banget, satu lagi hadiahnya nggak ada yang mau ambil. Sayang. Ayo satu lagi. Nggak ada yang mau nanya nih, terakhir. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita kasih ke pemateri siapa yang mau jawab. Tadi pertanyaan pertama itu contoh prosa selain puisi sama pantun. Kemudian pertanyaan kedua itu bahasa gaul itu termasuk bahasa yang baik atau bahasa buruk ya? Ayo, Kakak Nisa mau jawab pertanyaan keberapa Kak? Kasih tepuk tangan dulu buat kakaknya. Jadi tadi kan contoh dari prosa itu kan ada puisi sama pantun ya? Iya bukan? Nah, contoh lainnya itu ada teks drama, ada novel, ada cerpen, hikayat, roman. Udah? Apa ada yang kurang jelas? Apa tadi itu jawabannya? Coba ulangin aja. Novel, hikayat, cerpen, Roman. drama. Ya. Roman. Siapa tadi yang Tadi siapa namanya? Anya? Fanya. Pokoknya boleh maju. Ini dapat sirup dari kakaknya. Di sini bikin sirup bareng-bareng sama teman-temannya. Ayo kakak pemateri buat pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Yang kedua. Jadi pertanyaannya tadi dari Farhan ya. Pertanyaannya itu bahasa gaul itu termasuk bahasa yang buruk atau baik. Sebenarnya itu bahasanya tuh bahasa prokem. Jadi sebenarnya bahasa gaul itu bahasa prokem yang udah ada dari zaman dulu.
Jadi baik atau buruknya itu sebenarnya nggak buruk dan nggak baik juga, karena tergantung dari penempatannya. Kita ngobrolnya sama siapa misalnya, kamu ngobrolnya pakai bahasa gaul sama guru kamu, apakah itu pantas? Tidak. Nah, jadi tergantung penempatannya, terus orangnya gitu, dan juga kalau penggunaan bahasa gaul yang terus menerus akan berdampak juga bahasa Indonesia yang semakin luntur gitu. Jadi jangan selalu menggunakan bahasa gaul gitu, tapi kita harus juga tahu gitu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Farhan, cukup jelas? Coba boleh diulang apa itu penting atau baik atau buruk Kak bahasa gaul itu? Bisa baik, bisa buruk, tergantung tempat dan waktunya. Buat Farhan boleh maju jemput hadiahnya. Habis ini bisa party ya ke teman-temannya. Satu pertanyaan lagi. Ada yang mau nggak? Gak tergiur, temannya dapat hadiah. Borong tapi kasihan ah. Ada yang mau ngeborong, ayo dong. Ayo dong teman-teman, satu lagi. Si Gemoy yang mana? Ayo Gemoy. Ngomong nih Kak. Siapa? Ayo siapa? Masa nggak tergiur teman-temannya dapat hadiah? Ayo dong. Ayo cepat ayo. Ayo. Ayo siapa? Yang menggunakan Maju dong. Halo. Ke depan ke sini jangan ada. Tapi udah diputerin. asal usulnya bahasa Indonesia tuh gimana? Ya. Buru-buru amat. Namanya Adlan Sadin. Siapa? Kelas berapa? Kelas 3. 3 SMP. Ayo ulang pertanyaannya. Pertanyaannya apa nih? Asal usul bahasa Indonesia. Atau asal usul bahasa Indonesia. Oke, makasih pertanyaannya. Makasih pertanyaannya yang luar biasa. Ayo kalau ada yang menjawab. Oh, Kak Samili. Samilia ada yang menjawab. Kakak Samil bisa nggak jawab asal usul bahasa Indonesia? Ayo dong. Nanti dapat permen. Asal usul bahasa Indonesia itu dari mana? Buat Aden ya, Aden yang nanya. Itu pertanyaan siapa? Aden ya. Dipanggil siapa? Aden. Iya, baju kuning mentereng banget ya ampun. Ya, asal usul bahasa Indonesia buat semuanya ya teman-teman sambil dengerin. Asal usul bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa Melayu. Dari mana? Melayu. Bahasa Melayu itu dari mana? Kampung Melayu bukan. Dari mana Melayu? Malaysia. Dari mana lagi? Iya betul. Indonesia yang bagian atas tuh, bagian atas kayak Padang, Minang, terus Bangka tuh pakai bahasanya bahasa Melayu karena deket-deket sama Malaysia. Jadi bahasa Indonesia itu banyak bahasa serapan yang asalnya dari bahasa Melayu karena kita negara serumpun, bukan serumpun. Ah betul. Kita negara serumpun. Jadi bahasanya mirip nih. Kalau Malaysia nak kemana? Kalau Indonesia mau kemana? Mirip nggak? Mirip. Jadi bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu yang dikembangkan, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia dari mana teman-teman? Melayu. Diapain bahasa Melayunya? Dikembangkan. Terus diapain lagi? Diserap, betul. Karena kita negara serumpun, bukan apa? Serumpun. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Samilia.
Ini pulpen. Maaf ya. Oke, tadi kan udah pada antusias nih buat nanya ke kakak pematerinya. Kita kakak-kakak MC-nya mau coba tes pengetahuan umumnya nih. Ada 2 pertanyaan. Kita cepet-cepetan jawab ya. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu kepanjangan dari KBBI? Ayo, kamu bahasa Indonesia. Apa tuh? Siapa? Boleh maju, kakak. Perkenalkan namanya siapa, kelas berapa? Namanya Bunda Suharyana, kelas 10. Boleh. Jawabannya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo, nih pertanyaan terakhir nih, tinggal 1 soalnya hadiahnya. Siapa yang berani kasih contoh 2 peribahasa Indonesia? 2. Yang lain doang ya? Yang cowoknya masa diem aja sih? Kalah katanya. Ayo Sandi. Cuma dua contoh kok. Ayo Sandi mau ya? Boleh maju. Boleh. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Boleh perkenalan namanya siapa, kelas berapa? Kenalkan nama saya Sandi. Kelas 11. Udah sebutin 2 contoh apa aja? Yang pertama bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Terus tong kosong nyaring bunyinya. Terima kasih. Hadiahnya dilemparin. Terima kasih. Oke teman-teman, makasih banget ini buat antusiasnya. Ternyata keren-keren lah remaja di sini. Semangat banget. Alhamdulillah kita sudah ada di akhir, di penghujung acara ini. Dan kita akhiri acara ini dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti acara dengan baik, dan kepada Bapak Teddy selaku RT yang telah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan Desa Sukamaju. Semoga segala bentuk kebaikan selalu bersama kita. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Bentar ya, kita foto dulu sama tiktokannya tadi. Teman-teman dengerin ya, kita ada 1 kali absen lagi. Habis itu kita ada sesi foto. Ya, jangan pulang dulu. Ya udah, kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat teman-teman, sampahnya boleh dikumpulin ya kepada kakak panitianya. Ayo sampahnya dikumpulin, sampahnya. Makasih. Pino. Ya. Pino. Ayo teman-teman, sambil di absen ya, yang dipanggil
lapang. Coba duduk dulu. Matiin ya. Ini buat bagian ininya. Oh iya. Buat teman-teman yang namanya dipanggil bisa maju, tapi habis itu jangan pulang dulu karena kita ada sesi foto bersama ya. Sama ada Fanya Dwi, ya boleh maju. Oh, ke tengah buat dokumentasi sementara ya. Bisa dibantu dulu. Bentar Lisa. Ini nggak apa-apa langsung dimatiin. Boleh balik ke tempat duduk ya. Terus ada Jalpa. Selanjutnya ada Erdina. Malu seneng ini mah. Terus ada Naisa. Kemudian ada Gina. Selanjutnya ada Iren. Kemudian ada Dava Zadan. Terus ada Rayvan Fauzi. Kemudian ada Dimas Riko. Selanjutnya ada Rehan. Kemudian ada M Nazril. M Al-Munabawi. Selanjutnya ada Ezi. Kemudian selanjutnya ada Sherin. Ada Salma. Selanjutnya ada Naila. Ada Naila lagi. Kemudian ada Taskia. Ada Julia. Ada Ibnu Alfan. Kemudian ada Niki. Ada Sandi. Kemudian ada Farhan. Ada Adlan. Yang terakhir ada Arya. Udah semua dapat kan? Udah? Sekali lagi panitia ngucapin makasih banyak atas partisipasinya, atas antusiasnya, semangatnya, sekalian semua keren semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya, kita bisa adain penyuluhan atau kita bisa ketemu di kegiatan-kegiatan lainnya. Oke teman-teman. Buat teman-teman segala urusannya semuanya dilancarin. Setelah ini kita ada foto sesi foto di depan tenda ya. Iya. Di sini gelap. Enggak gelap. Dari tadi. Oh, mau ngadep mana? Nanti HP gue nggak ada. Itu aja ini. Ini dipikirin dulu kali. Di sini aku di Di depan. Oh, kita ke depan ya teman-teman. Salsa. Udah ya.